Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai ibadah online pada saat pagi hari ini. Tetapi sebelum kita masuk, kita akan berdoa, kita iringi dengan pujian yang mengatakan, hadirlah Tuhan, hadirlah Tuhan. Hormat bagi Engkau ya Tuhan ya Allahku. Kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami umat-umat-Mu boleh datang kepadamu Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk lebih jauh Tuhan, ampuni segenap dosa kesalahan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, mengurapi kami semua yang ada, mengurapi ya Tuhan para hamba-hamba-Mu yang melayani kerja-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Bila semua tinggal dalam urapan-Mu Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis setan yang ingin mengganggu jalannya ibadah online pada saat pagi hari ini, kami bersatu hati, kami tindaki, kami tolak, kami tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Engkau singkirkan keluarga dari tempat ini, terlebih dalam ruangan hati kami. Kami hanya mengundang kuasa-Mu Tuhan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur, kami buka ibadah online pada saat pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah kita memuji membesarkan nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ada satu sobatku yang setia. Sambung lagi dengan pujian yang mengatakan, monggo bingah-bingah.
Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk datang ke hadirat-Nya. Dan kita sambung lagi dengan pujian yang mengatakan sak cekek aku nderek Gusti. Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menerima sabda Tuhan, dan kita iringi dengan pujian yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi
kita sudah banyak puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk yaitu berdoa untuk kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa bersama-sama, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami panjatkan ucapan syukur di dalam kehadirat Engkau. Kami bersyukur atas kemurahan yang daripada Tuhan. Engkau tolong Tuhan yaitu ibadah pada siang hari ini, biarlah semuanya Engkau penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami menikmati kebenaran firman Tuhan, firman-Mu tertancap dalam kehidupan kami masing-masing, dan kami melakukan kehendak yang daripada Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, berkati pujiannya. Bila menjadi dupa di hadapan Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu, biarlah tertancap dalam kehidupan setiap jiwa-jiwa, setiap telinga yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh kuasa yang daripada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas kemurahan yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita sudah banyak memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, ya. Firman Tuhan biarlah menguatkan kita yaitu di dalam kehidupan kita, ya. Biar kita semakin hari kita diteguhkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan untuk mengatasi segala perkara yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan pada siang hari ini yaitu mengenai tentang yaitu pentingnya mencari kepenuhan Roh Kudus, atau yaitu artinya Pentakosta, ya, turunnya Rohul Kudus. Mari kita akan cari kuasa yang daripada Tuhan itu secara dalam kehidupan kita, walaupun kita mencari yaitu di rumah masing-masing. Tentunya biarlah kita dengan kesungguhan hati, dengan yaitu sepenuh hati kita, ya. Dan Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Tuhan akan yaitu mengurapi setiap jiwa-jiwa yang mencari kuasa yang daripada Tuhan itu, maka kuasa Tuhan itu akan dicurahkan dalam kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Artinya Pentakosta, yaitu turunnya kuasa yang daripada Tuhan, ya. Roh Allah turun, yaitu Pentakosta ke-50 itu, Roh Allah turun di atas yaitu setiap jiwa-jiwa atau murid-murid Tuhan yang mencari hadirat Allah, maka Tuhan akan mencurahkan itu. Di dalam firman Tuhan tertulis dalam yaitu firman Tuhan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-15, di situ dikatakan mengenai Rasul Paulus, yaitu menunjukkan pengalamannya yaitu dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan, dicurai kuasa yang daripada Tuhan, ya. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan yaitu akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku, ya. Yang pertama, Rasul Paulus ini mengutarakan atau yaitu pengalaman dia yaitu mencari kuasa yang daripada Tuhan. Mencari kuasa yang daripada Tuhan tadi dengan jelas, yang pertama dengan rohku, kata Rasul Paulus, dengan yaitu akal budiku, dengan kesungguhan hati, ya. Rasul Paulus yaitu menunjukkan pengalamannya mengenai yaitu pribadinya, yaitu dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan. Dipenuhi kuasa yang daripada Tuhan itulah dengan roh Rasul Paulus, dengan akal budi. Sebab itu dikatakan yaitu dia mencari Rohul Kudus, yaitu dengan yaitu sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Dengan yaitu roh Tuhan itu akan turun setiap kehidupan yaitu umat-umat Tuhan, bagi yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama yang perlu dilakukan, Rasul Paulus mengutarakan mencari kuasa Tuhan itu dengan yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengan doa, dengan yaitu bersyukur, bermazmur, dikatakan dengan jelas, dengan rohku dan dengan akal budiku. Yang pertama mencari kuasa Tuhan, kita melakukan Biston 10 hari.
Biarlah dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, dengan akal budi, mencari hadirat Tuhan. Tidak boleh main-main, tidak boleh yaitu asal-asalan. Oh tidak, harus dengan hati yang berakal budi, dengan hati yang teguh, dengan hati yang tulus. Tadi Rasul Paulus mengutarakan pribadinya disertai oleh Tuhan, dengan yaitu memuji Tuhan dengan rohku, kata Rasul Paulus, memuji Tuhan dengan yaitu kuasa yang daripada Tuhan, dengan akal budi, ya, dengan yaitu pemikiran-pemikiran yang bersih di hadapan Tuhan. Yang pertama dengan jelas mencari Roh Kudus dengan yaitu serius atau dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh untuk main-main, tidak boleh untuk sembrono, dijauhkan Tuhan itu. Tuhan itu tahu hati kita. Biarlah hati kita bersih di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi Rasul Paulus mengutarakan dengan rohku dan akal budiku, dengan yaitu kebenaran, dengan yaitu hikmat, dengan akal budi, dengan yaitu sungguh-sungguh, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak yaitu sembrono, mencari hadirat Allah. Kalau kita yaitu datang kepada Tuhan, tentunya marilah kita yang pertama, kita membersihkan diri, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita kuduskan. Tentunya Tuhan yang akan menguduskan. Kita mencari kekudusan yang daripada Tuhan itu berlaku setiap jiwa-jiwa, dengan rohku dan akal budiku, dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan hati yang pertama. Yang kedua dalam Efesus pasalnya yang kelima, Efesus pasal yang kelima tadi dikatakan dengan jelas ayat yang ke-16, ya, 14-16 di situ dikatakan dengan jelas hal. Kalau kita lihat Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-14 sampai 16, di situ dikatakan yaitu hal mengenai itu. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat yang ke-16 coba di situ dikatakan dengan jelas, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Ya, di situ dikatakan dengan jelas Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 16. Ayat 16 yang kedua tentunya meluangkan waktu. Waktu ini waktu yang jahat, dan pergunakanlah, kita garis bawahi di situ, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Semakin hari dunia ini, semakin hari akan ada peningkatan, kejahatan-kejahatan akan meningkat. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, yang kedua tadi, meluangkan waktu, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yaitu jahat. Menggunakan waktu. Yang kedua tentunya yaitu kita mencari kepenuhan kuasa yang daripada Tuhan. Gunakanlah waktumu itu untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji, yaitu menyembah akan Tuhan. Biarlah yaitu roh Tuhan akan dicurahkan setiap jiwa-jiwa yang mencari, setiap umat-umat Tuhan yang mencari, asal menggunakan yang kedua, menggunakan waktu-waktu untuk yaitu sujud bersimpuh di kaki Tuhan, mencari hadirat Allah. Maka biarlah kehidupan kita pada hari-hari yang jahat ini, kita tidak yaitu ikut arus oleh dunia ini, yaitu melakukan hal-hal seperti dunia, yaitu kejahatan-kejahatan yang begitu sangat sekali meningkat. Tetapi berbahagialah orang yang tetap yaitu meluangkan waktu untuk yaitu mempergunakan waktu untuk beribadah, untuk bersimpuh di kaki Tuhan, untuk mencari kepenuhan yang daripada Tuhan. Maka Pantekusta, yaitu roh yang daripada Tuhan itu akan turun di atas kita semua, akan memenuhi dalam kehidupan kita. Rohul Kudus akan ada dalam kehidupan kita, asal kita yaitu dengan serius. Yang pertama tadi, dengan sungguh-sungguh kita mencari hadirat Tuhan, tidak sembrono, tidak yaitu tentunya tadi
tadi tidak sembrono, tidak yaitu main-main, tetapi sungguh-sungguh mencari kehadirat Tuhan dengan hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang suci di hadapan Tuhan, maka roh Allah itu akan turun dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu pergunakanlah waktu ya yang ada. Kita gunakan waktu yang ada. Kita yaitu hal kalau kita lihat manusia pasti mempunyai yaitu hal kalau kita lihat kegiatan-kegiatan pribadi lepas pribadi, tetapi jangan lupa yaitu meluangkan waktu sangat penting untuk bersimpuh di kaki Tuhan, untuk mencari hadirat Allah, untuk yaitu berdoa mohon di hadirat Allah, biarlah roh Allah itu yang kita cari kuasa daripada Tuhan itu mengurapi kita. Seperti pujian mengatakan Rohul Kudus yang manis, dia akan datang kepada kita, dia akan yaitu mengurapi kita, dia akan memenuhi hati kita. Digambarkan seperti gelas kalau ada airnya, terus kalau dipenuhi terus akan melimpah-limpah, akan kuasa Allah itu akan ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, yang terpenting adalah menggunakan waktu yang ada untuk mencari hadirat Allah, untuk yaitu bersimpuh di kaki Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kebenaran hati dalam kehidupannya. Yang ketiga, masuk yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai keempat. Di situ diterangkan yaitu hari Pantikusta turunnya Rohul Kudus ya. Murid-murid Tuhan dipenuhi oleh kuasa Tuhan, yaitu berkumpul bersama-sama, sehati sepikir seia sekata, dia yaitu menyembah akan Tuhan, maka roh Tuhan akan turun yaitu kepada umat-umat Tuhan yang mencari hadirat Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat ya. Di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang keempat coba di situ dikatakan dengan jelas, yaitu murid-murid Tuhan itu berkumpul di suatu tempat, Rohul Kudus turun, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Iya, yaitu mereka mulai yaitu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dia akan yaitu hal kalau kita lihat, dia akan melalui yaitu kuasa Rohul Kudus itu dia dipenuhi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka yaitu mulai berkata-kata, mulailah berkata-kata bahasa yaitu asing, bahasa yang harus kita lihat. Di situ dikatakan apa itu artinya, yaitu tentunya kalau kita lihat dipenuhi oleh kuasa Tuhan itu, bahasa daripada Rohul Kudus itu akan yaitu membawa kehidupan yang dipenuhi itu, maka dia akan yaitu mengatakan yaitu suatu berita kebenaran itu ya. Dikatakan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa, tentunya bahasa Roh Kudus. Bahasa yang daripada Roh Kudus adalah bahasa yang dapat dimengerti, dapat yaitu dipahami bagi orang-orang yang dipenuhi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan memahami, tidak akan mengerti, tidak akan yaitu mengetahui apa maksud tujuannya. Tetapi kalau orang yang diurapi, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dia akan mengerti, dia akan yaitu memahami itu semua makna arti bahasa Rohul Kudus itu. Api yang daripada Allah, kuasa yang daripada Allah itu yaitu turun dan meliputi setiap jiwa-jiwa yang mencari urapan yang daripada Tuhan. Rohul Kudus digambarkan seperti api, digambarkan seperti angin, digambarkan seperti hal kalau kita lihat embun yang daripada Allah yang selalu memberkati, yang selalu mengurapi setiap jiwa-jiwa yang ada. Barang siapa yang mencari hadirat Allah, barang siapa mencari Rohul Kudus, maka akan dikuatkan, akan dipenuhi kuasa Roh Kudus itu, maka dia akan
tahu bahasa Roh Kudus itu yang membawa kehidupannya menuju keselamatan, menuju kebenaran, menuju kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, turunnya Roh Kudus. Kalau kita mencari dengan serius yang pertama tadi. Yang kedua, meluangkan waktu yang ada sebaik-baik mungkin untuk menerima Roh Kudus, bersimpuh di kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan dengan setia 10 hari, dengan setia berdoa dan berpuasa. Itulah orang-orang yang akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama dengan serius, tidak main-main, tidak sembrono. Yang kedua, meluangkan waktu yang ada untuk mencari hadirat Tuhan. Yang ketiga tadi dikatakan Roh Kudus pasti akan memenuhi setiap jiwa-jiwa yang mencarinya dengan kesetiaan, dengan tekun. Yang keempat, coba di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-9. Di situ 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Tadi dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Orang yang sujud di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dipenuhi kuasa Allah itu, dia tidak akan kena timpa murka Allah, tetapi diberkati oleh Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, akan disegarkan oleh Roh Tuhan, akan yaitu dipenuhi oleh kuasa Tuhan dengan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, dijauhkan daripada Tuhan kemurkaan yang daripada Tuhan, karena meluangkan waktu untuk mencari hadirat Allah. Tadi yang keempat, kisah tadi dikatakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, karena Allah tidak akan menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan. Tuhan itu baik. Tuhan itu bisa membaca setiap individu, jemaat-jemaat Tuhan, pribadi jemaat-jemaat Tuhan yang rindu hadirat Allah, yang rindu dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kita tetap akan mencari kepenuhan Roh Kudus itu, walaupun secara di rumah masing-masing, tetapi belajar dengan keseriusan, belajar dengan yaitu meluangkan waktu. Ya, yang ketiga tadi dikatakan dengan jelas, biarlah Roh Kudus akan turun. Yang keempat tadi dikatakan dengan jelas, hal kita lihat di situ, yaitu karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, biarlah kita mempunyai berjaga-jaga. Akhir zaman ini, dunia yang semakin hari semakin yaitu sukar dan sulit, bahkan kejahatan meningkat, kita berjaga-jaga, berdoa dan berusaha, ya, supaya kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ya, tadi sudah dengan jelas, yaitu hal keseriusan. Ya, tidak boleh main-main mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, mempergunakan waktu yang ada untuk bersimpuh di kaki Tuhan. Ya, yang keempat, Roh Tuhan akan turun. Tuhan tidak akan karena Allah tidak akan menetapkan kita untuk ditimpa murkanya, tetapi diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan oleh kuasa yang daripada Tuhan. Ya, jadi dalam yaitu firman Tuhan Lukas pasal yang ke-6, yang terakhir saja, coba Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-48. Ya, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, saya yakin dan percaya ini berbicara orang yang disertai oleh Tuhan. Ya,
walaupun ada pencobaan, walaupun ada banjir, walaupun ada yaitu maksudnya yaitu hal kalau kita lihat pencobaan yang bertubi-tubi, pencobaan yang silih berganti, penderitaan yang ada, tetapi kalau kita dipenuhi oleh kuasa Rohul Kudus, Tuhan akan menguatkan, sebab mempunyai dasar, tadi dikatakan dengan jelas mempunyai dasar, mempunyai fondamen yang kuat, mempunyai dia itu fondamen yang sangat kokoh, maka dilanda oleh banjir, dilanda oleh yaitu hal kalau kita lihat diguncangkan oleh keadaan yang ada, tetap kokoh karena setia dalam kehidupan, karena mencari hadirat Allah. Pentingnya, perlunya yaitu kita mencari hadirat Tuhan, pentingnya kita mencari kuasa yang daripada Tuhan yang selalu dalam kehidupan kita. Biarlah kita yaitu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan dengan jelas yang keempat, harus mempunyai fondamen iman yang kuat, fondamen yang kokoh. Seperti orang bijak, dia yaitu akan membangun rumah mempunyai fondasi yang kuat, yang kokoh, akan teruji itu semua. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau akan diuji oleh Tuhan, tetapi engkau akan diberi kemenangan oleh Tuhan karena engkau dengan bersifat setia mencari hadirat Tuhan. Yang pertama dengan serius, tidak main-main mencari hadirat Tuhan. Yang kedua meluangkan waktu yang ada. Yang ketiga menerima Rohul Kudus, juga berjaga-jaga dalam kehidupannya dan juga berusaha dalam kehidupannya biar mendapatkan Rohul Kudus dengan kesungguhan hati. Dan Tuhan memberkati dalam kehidupan setiap umat-umat manusia. Yang penutup tadi dikatakan dengan jelas Lukas pasal 6 ayat 48, fondamen yang kuat, iman yang kuat, iman yang kokoh akan teruji oleh situasi apapun, tetap ada kemenangan karena kuasa yang daripada Tuhan. Dalam Yudas tentunya hanya satu, yaitu hal kalau kita lihat pasal 1 ayat yang ke-20, itu satu dalam yaitu pasal 1 ayat yang ke-20, satu pasal saja Yudas itu yang situ dikatakan bangunlah dirimu sendiri dengan dasar iman yang paling suci, ya. Perlunya hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, perlunya kuasa yang daripada Tuhan. Hidup kita biar ada dipenuhi oleh kuasa Tuhan, diurapi oleh kuasa Tuhan. Tentunya harus kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Rohul Kudus. Tuhan akan menyertai kita semua yang ada. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sedikit ini biarlah membawa kehidupan kita semakin hari, kehidupan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita yang pertama mencari yaitu hadirat Tuhan dengan keseriusan, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua meluangkan waktu. Yang ketiga biarlah Rohul Kudus turun atas kehidupan kita, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat tadi karena Allah tidak akan menimpa kita kemurkaan tetapi keselamatan. Barang siapa yang mencari hadirat Allah dengan tulus dan kudus di hadapan Tuhan, maka tidak akan ditimpa kemurkaan tetapi keselamatan tubuh, jiwa dan rohnya. Ada keselamatan yang daripada Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan menghadapi badai segala perkara yang ada. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Mungkin kita tidak mampu, sebagai manusia tidak mampu, tetapi Allah kita, Tuhan kita sanggup memampukan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Pentingnya kita mencari Rohul Kudus, pentingnya kuasa yang daripada Tuhan turun atas dalam kehidupan kita. Biarlah bersemayam dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mari kita membangun dengan yaitu dengan penuh, dengan kekudusan. Akan tetapi kamu saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Rohul Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan akan memenuhi kuasa dalam kehidupan jiwa-jiwa yang ada. Kita tutup ibadah pada siang hari ini dengan yaitu pujian yang mengatakan iling netoyo gesang, ya. Puji Tuhan, kita akan yaitu masuk ya, dalam pujian ini, ya.
Ilining toya kesah lupere mana kang paring ayem tentrem jroning uripku ilining toya kesah paring ingat nyawaku suamara ing toya kesah ilining toya kesah lupere mana kang paring ayem tentrem jroning uripku ilining toya kesah paring ingat nyawaku suamara ing toya kesah ilining toya kesah lupere mana kang paring ayem tentrem jroning uripku ilining toya kesah paring ingat nyawaku suamara ing toya kesah. Bapak kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami naikkan syukur ke hadirat Engkau Tuhan. Engkau telah menolong, Engkau telah mengurapi setiap jiwa-jiwa yang ada, mulai awal ibadah, mulai awal pertengahan sampai akhirnya. Kami imani, kami yakini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap jiwa-jiwa yang mencari hadirat Tuhan. Maka Engkau berkati dalam kehidupannya, berikan suatu ketabahan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkati Tuhan peribadahan pada siang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang patut kami permuliakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Engkau pada siang hari ini terima berkah yang daripada Allah. Dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, terimalah embun yang daripada Tuhan. Damai sejahtera menyertai engkau, keselamatan menyertai engkau. Tubuh, jiwa dan rohmu diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Berkati Tuhan jiwa-jiwamu Tuhan, yang dalam keadaan sakit engkau sembuhkan, dalam keadaan susah engkau hiburkan, dalam keadaan penderitaan Tuhan tolong berikan kemenangan Tuhan. Biarlah tetap setia di dalam Tuhan, mencari hadirat yang daripada Tuhan, mencari keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah Rohul Kudus menyertai setiap jiwa-jiwa yang ada. Biarlah kami setia di dalam berdoa pada 10
40 hari, biarlah Engkau mencurahkan kuasa-Mu setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar menerima sukacita yang daripada Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada. Kami yakin dan percaya Engkau tak pernah tinggalkan umat-umat-Mu. Engkau berkati Tuhan, berkati dan berkati kehidupannya. Ada sukacita, sejahtera yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan berlaku setiap jiwa-jiwa yang ada. Haleluya, amin.